Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan yang pertama Yanuddin Ashabi dengan NIM 20507334019 dan Gigi Sukmajati dengan NIM 20507334037. Di sini kami dari kelompok 10 mengambil datasheet yaitu mushroom classification. Yang pertama yaitu kode tanda seru pip install Kaggle. Di sini berfungsi untuk menginstal Kaggle pada Google Colab. Dan program selanjutnya yaitu mengimport file dari Google Colab yang mengimport file Kaggle JSON melalui API ke dalam Google Colab. Dan berikut saya run hasilnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya yaitu Kaggle kernel output mig55_slide mushroom classification. Di sini yaitu untuk mendownload AI Kaggle kernel. Dan untuk coding selanjutnya yaitu mengimport NumPy NP, Packer linear algebra, mengimport Pandas SPD, untuk data processing CSV file IO, dan selanjutnya mengimport matplotlib pyplot spt. Dan mengimport data file are available in the input directory. Selanjutnya for example running this recycling run or pressing shift enter. Dan selanjutnya from subprocess import checkout, print checkout is content atau mushroom CSV decode. Yang selanjutnya mushroom ptrate CSV content mushroom CSV. Dan konten mushroom CSV ini mendownload di file mushroom classification. Dan fungsinya yaitu berikut saya run hasilnya akan seperti ini. Kemudian kode yang berikutnya yaitu mushroom head. Di sini terdapat 5 kolom dengan 5 baris dengan 23 kolom yang masing-masing memiliki pengelompokan dari bentuk, bau, warna, ukuran, sampai dengan population habitat. Di coding mushroom head yaitu terdapat 2 fitur klasifikasi. Yang pertama warna tutup, warna topi jamur, yang kemudian bau dari jamur. Yang kedua yaitu menjalankan analisis statistik. Yang ketiga yaitu menetapkan nilai numerik dan nilai huruf untuk memberikan algoregresi logistik.
Dan selanjutnya terdapat mushroom shape dan hasilnya yaitu dalam kurung 8124,23, yaitu bentuk dari jamurnya tersendiri. Kemudian mushroom titik describe di sini untuk menggambarkan atau memvisualisasikan jumlah jamur untuk setiap kategori warna topi dengan visualisasi menggunakan diagram batang. Dan selanjutnya yaitu data yang dimasukkan yaitu option total number of mushroom, yaitu jumlah warna dalam mushroom. Dan yang kedua yaitu plot preparation and plotting, yaitu menguploadkan jamur-jamurnya atau memplotting warna-warnanya dipisahkan. Dan yang ketiga yaitu memberi label pada jamur tersendiri dan dikelompokkan. Dan yang keempat yaitu melabeli beberapa jamur dengan nomor dan warna. Dan dari gambar tersebut yaitu dapat terbaca grafik dari mushroom cap color quantity, yaitu terdapat brom dengan quantity 2284 dan cap color gray dengan quantity 1840 dengan cap color warna merah berkuantiti 1500 dan cap color yellow berkuantiti 1072 dan selanjutnya cap color berwarna white dengan kuantiti 1040 dan selanjutnya buff dengan kuantiti 168 dan selanjutnya cap color pink dengan kuantiti 144 dengan warna selanjutnya yaitu cinnamon dengan kuantiti 44 dan selanjutnya warna cap color purple dengan kuantiti 16 dan sama juga dengan green dengan kuantiti 16. Dan baca dari data di atas yaitu untuk mendapatkan jumlah warna jamur tutup, menempatkan dan mengelompokkan jamur, mengklasifikasikan jamur dengan warna topi dan kuantitas, serta memberi label jumlah jamur untuk setiap warna batang. Itu adalah hasil pembacaan dari grafik di atas tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang pertama ada Poisonous Color Cap List, kemudian Edible Color Cap List, kemudian terdapat Plot Preparation and Plotting. Di sini kode untuk memberikan plot, kemudian edible bars, kemudian possession bars. Selanjutnya yaitu add some text for label, title, and X text. Di sini berfungsi untuk menambahkan label yaitu berupa cap color, kemudian quantity, kemudian judul yaitu edible and poisonous mushroom based on cap color, kemudian posisi dari axis tersebut, kemudian yaitu exit label yaitu yang berisi warna dari axis. Yang pertama brown, gray, red, yellow, white, buff, pink, cinnamon, and purple and green. Berikut adalah hasil dari kode di atas.
yaitu dengan brown pertama edible, itu yang dapat dimakan berwarna hijau, kemudian poisonous yaitu yang beracun. Di sini pada jamur berwarna brown terdapat 12.264 jumlah yang dapat dimakan, kemudian 1020 yaitu jenis jamur yang tidak bisa dimakan. Kemudian pada grey yaitu terdapat 1032 jamur yang dapat dimakan, kemudian 808 jumlah jamur yang tidak dapat dimakan atau beracun. Kemudian pada red yaitu terdapat 624 jumlah jamur yang dapat dimakan, kemudian 876 yang tidak dapat dimakan atau beracun. Kemudian pada yellow yaitu 400 buah yang edible, kemudian 672 yang poisonous. Kemudian pada white yaitu 720 jumlah jamur yang edible, kemudian 320 jamur yang poisonous. Kemudian pada buff yaitu terdapat 48 jamur yang edible, kemudian terdapat 120 poisonous jumlah jamur yang beracun. Kemudian pada pink terdapat 56 edible, 88 poisonous. Pada cinnamon yaitu 32 edible dengan 12 poisonous. Kemudian pada purple 16 edible, kemudian 0 poisonous. Kemudian pada green 16 edible. Dan untuk program selanjutnya yaitu mushroom for each odor, mengelompokkan jenis-jenis bau dari jamur mulai dari yang tidak berbau, bau menyengat, dan pedas, seperti bau kayak kacang-kacangan, seperti rempah-rempah, bau yang sangat kuat, sangat menyengat, dan seperti bau bahan kimia. Dan juga mengelompokkan seperti kayak bau basi. Dan dari grafik dan di absen total number of mushroom for each other enter data frame, yaitu melabeli order, dan selanjutnya plotting preparation and plotting itu mengelompokkan grup-grup jamur, dan selanjutnya itu add some text for label detail and access text, yaitu di situ ada menjelaskan dan mengimplementasikan beberapa jenis-jenis bau jamur. Ada no smell, follow rotten eggs, fishy fresh spice, spicy pepper, almond nutlical kernel, anise sweet herbal, pungan vinegar, creosote, smoky chimney, musty mildew. Dan berikut adalah dari hasil bacaan grafiknya tersebut, yaitu terdapat no smell yaitu tidak berbau, terdapat 3.528 jamur, dan terdapat fall rotten eggs berjumlah 2.160, dan yang selanjutnya yaitu Vici terdapat berkuantiti 576, dan selanjutnya spesi atau yang jamurnya pedas berkuantiti 576 juga.
selanjutnya almond, yaitu seperti jamurnya berbau kacang, terdapat jumlah 400. Dan selanjutnya jamur yang berbau anis terdapat jumlahnya 400. Dan selanjutnya bungin. Bungin bau yang sangat kuat berjumlah 256. Dan selanjutnya jamur yang baunya seperti bahan kimia terdapat 192 kuantiti. Dan selanjutnya yaitu masti atau jamur yang baunya sangat basi terdapat 36 kuantiti berjumlah 26. Kemudian kode selanjutnya kemudian berikutnya yaitu Poisonus underscore OD itu digunakan untuk membuat Poisonous odorless. Kemudian edible OD itu dibuat untuk membuat edible odorless. Kemudian yang kedua itu plot preparation and plotting. Di sini memplot yaitu warna dari edible bar, kemudian possession bar. Kemudian yang ketiga ada add some text for label, title and access text. Yang pertama yaitu untuk memberi label odor, kemudian memberi label quantity, kemudian memberikan title yaitu edible and poisonous mushroom based on odor, kemudian positioning dari axis, kemudian yaitu label dari bau yang pertama non, foul, fishy, spicy, almond, anise, pungent, creosote, and musty. Berikut tampilan dari program setelah dirun, yaitu terdapat yang pertama yaitu none yang tidak berbau dengan jumlah edible 3.408, kemudian dengan jumlah 120 untuk poisonous. Kemudian pada foul itu tidak terdapat 0 edible, kemudian terdapat 2.160 poisonous. Kemudian pada visi yaitu 0 edible, kemudian 576 poisonous. Kemudian pada spicy 0 edible dengan 576 poisonous. Kemudian pada almond yaitu 400 edible. Kemudian pada anise 400 edible. Pada pungent yaitu 256 poisonous. Kemudian pada creosote yaitu 192 poisonous. Dan musty yaitu 36 poisonous. Di sini itu fungsi dari kode di atas itu untuk mengelompokkan jamur yang beracun dan mengelompokkan jamur yang dapat dimakan dengan mengklasifikasi jenis-jenis bau dari jamur tersebut. Dan
Dari kesimpulan di atas, menurut kami yaitu ada beberapa jamur yang tidak ramah dengan hidung atau sangat menyengat, dan ada juga beberapa jamur yang bisa dimakan juga, dan beberapa jamur yang sangat beracun, dan jika ada jamur yang tidak berbau, kemungkinan sangat kecil untuk keracunannya. Kemudian selanjutnya yaitu pie chart. Di sini berguna untuk menunjukkan beberapa jenis populasi jamur. Kemudian double pie chart yaitu menunjukkan persentase jamur yang bisa dimakan dan yang beracun dari jenis populasi jamur. Dan selanjutnya yaitu get population tipe each value for single pie chart, yaitu menentukan populasi jamur, dan juga ada data plot untuk yaitu menentukan label several, solitary, scattered, numerous, abundant, dan cluster, dan ada beberapa dan ditandai dengan label warna bermacam-macam. Dan di sini ada plot yaitu untuk title mushroom population dengan tipe modelnya seperti tipe persentase. Dan dari data persentase tersebut, mushroom population dengan tipe persentase terdapat several 49,7%, dan solitary 21,1%, dan selanjutnya cluster 4,2%, dan abundant 4,7%, dan selanjutnya numerous 4,9%, dan selanjutnya scatter 15,4%. Dan di sini mengelompokkan populasi jamur dengan tipe presentasi, dan pada data plot terdapat beberapa label dan beberapa warna, dan selanjutnya pada plot tersebut terdapat rumus-rumus persentase. Kemudian selanjutnya yaitu double pie chart. Di sini menggunakan Poisonous population dengan list, kemudian list edible population. Yang pertama yaitu membuat edibles, kemudian membuat poisonous, lalu dikombinasikan keduanya yaitu dengan menjadi satu list. Kemudian yang kedua yaitu preparation for double pie chart. Di sini ada PLT title, yaitu membuat title dengan edible and poisonous mushroom population dengan tipe presentasi. Sini terdapat persentase yaitu yang pertama 14,67%, kemudian 35%, 13,10%, kemudian 7,98%, kemudian 10,83%, kemudian 4,53%, kemudian 4,92%, 0%, 4,73%, dan 0%, kemudian 3,55% dan 0,64%. Yang pertama yaitu diagram lingkaran pertama dengan membuat range yaitu color persentase dengan label dark green, kemudian membuat label yang besar yaitu dengan warna dark purple. Kemudian yaitu second pie yaitu lingkaran yang kedua. Di sini menggunakan inter auto text font size
Kemudian auto set horizontal center yaitu untuk posisi dari lingkaran yang kedua berada di tengah. Kemudian selanjutnya itu menyeting dua legend atau menggabungkan kedua lingkaran menjadi dua display. Dan yang terakhir yaitu menggabungkan kedua charge dengan posisi yang sama. Berikut hasil dari kode tersebut, yaitu edible dan positionless mushroom population tipe persentase. Pada diagram pertama, lingkaran pertama yaitu terdapat 49,73% several, kemudian 21% solitary, kemudian 15,36% scatter, kemudian 4,92% numerus, kemudian 4,73% abundant, kemudian 4,19% pada cluster. Dan pada lingkaran second pi, yaitu yang lingkaran kedua bagian luar, yang pertama ada 4,53% dan 10,83% pada scatter. Kemudian 7,98% dan 13,10% pada solitary. Kemudian pada several terdapat 14,67% edible dan positionless 35%. Kemudian pada clustered yaitu 0,64% poisonous dan 3,55% edible, dan pada abundant yaitu 0% poisonous dan 4,73% edible, dan pada numerus yaitu 4,92% dengan 0% positionless dan 4,92% edible. Di bawah ini merupakan penjelasan dari kode di atas, yaitu yang pertama membuat double pie chart dengan melompokkan beberapa size jamur yang bisa dimakan dan jamur yang beracun. Yang kedua menentukan rumus persentase. Yang ketiga menggunakan cross pie dengan menentukan color dan persentase. Kemudian pada pie kedua menentukan ukuran font pada bagian dalam dan posisi diagram di tengah. Kemudian atur dua legenda plot, kemudian menampilkan dua gabungan legenda, kemudian disejajarkan kedua diagram lingkaran pada posisi yang sama. Dan selanjutnya yaitu menjelaskan habitat dari mushroom tersebut, habitat dari jamur. Dan di sini ada habitat, beberapa tipe habitat. It's valid for a single picture. Habitat dengan mushroom, dan habitat size, habitat ukuran, dan selanjutnya ada habitat tipe atau tipe dari habitat tersebut. Dan selanjutnya ada data plot, yaitu memberi label pada habitat seperti habitat woods, habitat grass, habitat pets, habitat leaf, habitat urban, habitat meadows, habitat waste, dengan ada beberapa macam warna label tersebut, dan explode diberi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,5. Dan selanjutnya plot pada titel mushroom dengan habitat dengan tipe persentase, dan dari grafik dan dari tipe persentase di bawah, yaitu dan dari habitat persentase tipe dari lingkaran persentase mushroom habitat tipe persentase, yaitu terdapat watts yang berpresentase 38,7% dan
grass 26,4%, dan pets 14,1%, dan leaf 10,2%, dan urban 4,5%, dan meadows 3,6%, dan wets 2,4%. Dan penjelasannya seperti berikut. Menentukan tipe habitat menggunakan nilai-nilai dari diagram single chart, menyediakan nilai numerik, mengonversi objek label indeks ke daftar, mengeplotkan data plot pada habitat jamur dengan menentukan warna pada label, dan selanjutnya menentukan habitat jamur menggunakan persentase. Dan hasilnya seperti diagram persentase di atas tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu double pie chart. Yang pertama yaitu poisonous habitat list, kemudian edible habitat list. Di sini mengkombinasi keduanya menjadi satu list, yaitu antara edible dan poisonous. Kemudian yang kedua ada preparation for double pie chart. Di sini berisi tentang subplots. Yang pertama itu PLT title dengan title edible and poisonous mushroom habitat, tipe presentasi. Kemudian di sini dimasukkan presentasi dari edible dan poisonous, yaitu 23,14%, 15,61%, 17,3%, 9,11%, 1,67%, 12,41%, 2,95%, 7,29%, 1,18%, 3,35, 3,15, 0,44, dan 2,36 dan 0%. Kemudian pada first pie atau lingkaran pertama, di sini terdapat PLT pie dengan kombinasi dengan dua warna. Kemudian di sini berisi pada text set color, yaitu berisi tentang persentase color pada label dengan warna dark green, kemudian pada label berikutnya dengan warna dark purple. Kemudian pada second pie atau lingkaran yang kedua, di sini berisi tentang persentase dari inner auto text. Kemudian berisi yaitu auto set horizontal alignment. Di sini yaitu memposisikan lingkaran kedua pada center atau posisi tengah-tengah. Kemudian menyeting set dua legends to the plot, yaitu menggabungkan kedua plot antara legend pertama dengan legend kedua. Kemudian yang terakhir yaitu menggabungkan kedua chart di posisi yang sama. Itu link both pie chart in the same position, yaitu PLT axis equal PLT show. Berikut tampilan dari diagram lingkaran dari edible poisonous mushroom habitat type percentage. Pada lingkaran pertama yaitu dapat 38,75% woods dengan edible 23,14% dan poisonous 15,61%. Kemudian pada grass itu terdapat 26,44% dengan edible 17,3% dan poisonous 9%. Kemudian pada pet
itu mempunyai persentase 14,8% dengan edible 1,67% dan poisonous 12,41%. Kemudian selanjutnya pada leaves yaitu 10% dengan edible 7,29% dan 2,9% edible. Kemudian pada urban yaitu memiliki 1,18% edible dengan 3,35% poisonous. Kemudian Midwoods dengan persentase 3,59% memiliki edible 3,15% dengan 0 persentase poisonous 0,44%. Kemudian pada West itu memiliki persentase 2,36% dengan poisonous 0% dan edible 2,36%. Berikut penjelasan dari kode di atas. Yang pertama, mempersiapkan double pie chart dengan membuat persentase untuk edible dan poisonous. Yang kedua, lingkaran pertama digunakan untuk membuat persentase habitat. Yang ketiga, lingkaran kedua digunakan untuk membuat persentase jamur yang bisa dimakan atau beracun. Dan berikut ada beberapa sampel dari jamur tersebut. Dan dari let's pick random sample terdapat beberapa data yaitu 500 jamur. Dan dari data tersebut dibuat sampel secara acak dari dataset data 500 jamur. Kemudian yang kedua yaitu get all unique cap color, mushroom underscore sample cap color unique. Di sini yaitu menentukan sampel warna acak pada topi jamur dengan array yaitu N, B, E, G, W, P, Y, dan C. Dan dari mushroom sampel dapat dikelompokkan menjadi grup dan jamur tersebut dikelompokkan menjadi grup seperti cap color dan get cap color series, cap color mushroom sample atau cap color, dan get the total number of mushroom for each unique Q cap color, dan terdapat hasil N293, G230, E187, Y139, B107, B26, T20, C8. Dan hasilnya yaitu didapatkan hasil dari keseluruhan jamur yang memiliki warna topi yang unik. Dan berikut adalah dan sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.